Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah umrah seperti itu entah ya. Kami informasi dan beriakan ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai ke Al-Ula yang merupakan tempat bersejarah masa lalu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, tempat ini didiami oleh kaum Samud, yang dimana Al-Quran menjelaskan tentang kaum Samud dan Ba'du adalah satu kelompok kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi khusus untuk mereka. Mereka diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Postur tubuh yang sangat tinggi, terampil untuk memahat. Bahkan kemampuan mereka itu melebihi rata-rata manusia karena mampu memahat batu yang begitu keras, cerdas dan luar biasa, tetapi bisa mereka membuat istana-istana yang dijadikan tempat tinggal mereka. Bahkan tempat-tempat seperti ini, kalau kita bayangkan dengan kondisi kita saat ini, dengan alat yang canggih sekalipun kita akan sulit untuk bisa memakan. Tetapi justru Allah SWT memberikan kemampuan itu kepada mereka. Tentu tujuannya adalah supaya mereka bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, supaya mereka taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabinya. Tetapi justru mereka tidak mau beribadah kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, mereka diminta untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka tidak melakukan itu. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh ke tempat mereka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi kemudian adalah mereka membangkang, mereka melakukan perlawanan, bahkan menghinakan para nabi. Supaya mereka beriman kepada Allah, mereka meminta berbagai macam keinginan supaya itu menunjukkan kalau memang Nabi Saleh itu salah seorang nabi. Maka di antara permintaan mereka adalah meminta supaya dari bongkahan batu besar ini keluar anak sapi atau sapi yang kalau memang itu benar keluar, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, justru Allah mengeluarkan sapi itu dari dalam batu itu. Kemudian mereka diminta untuk menjaga sapi itu, memberikan makan. Tetapi mereka justru melakukan yang berbeda dari perintah. Mereka membunuh anak sapi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Asy-Syams, kadzabat Tsamudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Mereka kaum Samud itu mendustakan Nabi Saleh yang diutus. Idzim ba'atsa ashqaha. Justru yang mereka dengar adalah ada orang yang mereka hormati di situ yang namanya Padar ibn Salith. Justru mereka atau orang inilah yang meminta supaya jangan mengikuti perintah Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha fadabdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah menurunkan azab yang sangat pedih di mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan gempa yang dahsyat, kemudian mereka diratakan di tempat ini sehingga mohon maaf kalau di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ini adalah salah satu di antara tempat yang tidak dianjurkan dulu, ya. Dulu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi karena Islam itu adalah agama yang akomodatif sebenarnya, sangat memberikan ruang bagi kita untuk bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat. Maka saat ini adalah menjadi tempat wisata. Maka tentu larangan itu bukan larangan yang sifatnya memang seperti melakukan larangan-larangan Allah seperti zina, minum khamr dan sebagainya. Ini adalah larangan yang sifatnya sangat tergantung kepada situasi. Sehingga saat ini wilayah ini menjadi wilayah pariwisata yang oleh pemerintah Saudi sendiri menggelontorkan sampai 200-an triliun budget untuk membuat kawasan ini menjadi kawasan wisata yang menarik. Adalah untuk mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah hadirkan, bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, ya. Jadi kita bukan hanya sekedar jalan-jalan di sini, tetapi justru kita akan menjadi dekat kepada Allah karena Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan apapun yang dikehendakinya. Yang kedua, Allah juga Maha Kuasa untuk berbuat apapun terhadap hambanya,
termasuk menyiksa hambanya yang zalim, yang mendustakan ajaran-ajaran Allah SWT. Ini pelajaran berharga bagi kita supaya kita juga semakin baik dalam kehidupan kita, perilaku kita, tutur kata kita dalam kehidupan ini. Apalagi kita datang ke sini adalah untuk umrah sekaligus mengandung pelajaran. Begitu Mas ya. Terima kasih atas perhatian jamaah. Tentu berterima kasih kepada Safina yang sudah memfasilitasi kita, ya, bahwasanya tempat ini memang sangat jauh, tetapi sebenarnya kalau dinikmati tidak ada yang jauh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.